Kita coba untuk membuat grafik tanggapan frekuensi. Nah, ini kita buat project baru. Oke, kemudian next. Sampai terbuka di sini ada project baru. Kita perbesar. Nah, kita coba menggunakan filter RC. Ini kita cari resistor. Res ini ya, res yang generik. Oke, tempatkan di sini resistor, kemudian kita cari komponen kapasitor. Kapasitor, nah, ya, generik ini aja. Ya, kita tempatkan di sini. Kita sambungkan. Kita masukkan pembangkit sinyal, generator. Ya. Oke, kemudian di sini ground-nya, terminal ground ini. Ya, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mencoba untuk melihat analisis tegangannya ya. Jadi kita bisa menggunakan ini ya, probe di sini. Ini probe-nya tegangan. Oke, ini tegangan di sini. Kemudian tegangan di sini. Kemudian kita menggunakan grafik mode. Ya, karena kemarin ini kan tinggal tarik ini aja ya. Tarik, ini tinggal ditarik ini kan. Ya, seperti ini yang kemarin. Kemudian disimulasikan. Oh, ini frekuensinya kita ganti 1 kHz. Ya. Wow, terlalu ini stop time-nya 1 mili saja. Nah, ini terlihat adanya tundaan frekuensi ya. Terlihat kalau frekuensinya semakin tinggi nanti akan terlihat tertundanya ini. Ya. Oke, kita atur kembali untuk skalanya 110 mungkin 100 mikro. Ya, ini. Nah, ini akan terlihat ya tegangannya. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari frekuensi analisisnya. Nah, di sini cari graph mode, ini cari frekuensi. Kita gambarkan di sini. Ya, ini frekuensi respon. Kemudian di sini ini kita tarik ke sini. Ya. Referensinya R1. Ya, berarti kan ini referensinya R1. Kita coba untuk simulasinya. Nah, itu. Jadi ini kan mencari R1-2 dengan referensi R1. Kalau kita maksimalkan, coba grafiknya kita maksimalkan grafiknya. Nah, ini kan pada saat awal frekuensi rendah, ya frekuensi rendah itu gainnya mendekati 0, berarti tidak ada pelemahan. Semakin tinggi frekuensi itu terjadi pelemahan. Ya, ini akan turun terus. Gainnya minus, berarti terjadi pelemahan di sini. Nah, ini terjadi pelemahan. Nah, di sini ini grafiknya grafik dalam skala logaritma ya. Jadi dari sini 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta atau 1 mega. Ini skala logaritma. Yang ini skala gainnya skala linear. Nah, ini skala linear. Kalau kita lihat penurunannya itu
minus 20 dB per oktav. Kita lihat di sini ya, pada waktu frekuensinya 100 kilo. Nah, pada waktu frekuensi 100 kilo itu gain-nya adalah minus 16. Nih ya, minus 16 di pojokan. Pada waktu 1 mega, pada waktu 1 mega, ini ya, sini ya, 1 mega ya. 1 mega. Itu gain-nya sekitar berapa ini? Minus 35, minus 36 ya. Ah, ini minus 16, ini minus 36. Kurang geser ke sini ya. Ah, ini minus 36. Jadi kan ada penurunan 20 dB ini, 20 dB per oktav. Dari sini ke sini, ini itu minus 15,9, ini minus, ya ini dibulatkan 16, ini minus 16, di sini minus 36. Nah, berarti kan ada penurunan minus 20, ada minus 20 penurunannya. Frekuensinya naik 10 kali. Satu dekade 10 kali berarti ini ya. Dari 100 kilo ke 1 mega. Nah, berarti ini penurunannya minus 20 dB per oktav. 20 dB per dekade ya. 20 dB per dekade. Atau juga ini juga kadang-kadang disebut penurunannya minus 6 dB per oktav. Sama saja itu. Minus 6 dB per oktav. Kenaikan 1 oktav itu berarti frekuensinya naik 2 kalinya. Nah, coba aja ini. 100 kilo itu minus 16. Naik 2 kalinya, 200 kilo. Kalau ini minus 16, ini berarti minus 22. Nah, berarti kan penurunannya minus 6. Nah, itu. Jadi ini kemiringannya itu minus 6 dB per oktav atau minus 20 dB per dekade. Nah, itu. Nah, itu ini cara membuat frekuensi respons seperti ini. Nah, nanti dengan kalau kita mau menggeser frekuensi juga bisa aja ini. Misalnya, nah itu minimalnya dengan 10 tapi 100 sehingga lebih terlihat minus, lebih terlihat kemiringannya ya. Nah, ini bisa aja atau 1 kilo ya. Ini kita buat minimalnya 1 kilo di sini. 1K. Nah, ini terlihat penurunannya ini ya. Penurunannya ini 20 dB per oktav. Nah, ini karakter filter orde 1 seperti ini. Nah, kemudian misalnya kita ingin membuat untuk C-nya ini kita buat variasi. Nah, ini bagaimana? Apa pengaruh C-nya kalau kita buat variasi? Ya, kalau kita buat variasi, apa pengaruhnya? Nah, misalnya, ini nanti kita bisa menggunakan grafik untuk AC sweep. Ya, AC sweep. Coba kita tampilkan di sini. AC sweep di sini. Ya, ini AC sweep. Jadi tadi dari grafik, mode grafik kemudian dipilih yang AC sweep, kemudian dibuat grafiknya. Nah, ini kemudian yang ini kita tarik ke sini. Kita tarik ke sini. Ya. Kemudian karena yang kita cek itu kan grafik untuk outputnya ya. Nah, kemudian ini ya, jadi sweep-nya itu variabel X. Nah, nanti X-nya itu yang mana X-nya? X-nya itu kita tentukan yang ini, yang T1 kita buat variabel, ganti aja dengan X-nya. X. Ya, kita ganti dengan X. Kemudian kita atur lagi startnya 10. Kemudian, oh ini X-nya itu startnya tadi ukurannya 1 nanofarad, berarti startnya 1 nanofarad. Berakhirnya 10 nanofarad. Nah, berarti ini X-nya atau kapasitornya kita variasi dari 1 nano hingga 10 nano. Kenaikannya itu berarti kan 1 nano sampai 10 nano berarti ada 9 step ya. Ada 9 step. Ya, 9 step. Kemudian referensi kita pilih untuk R1. Referensinya kan di sini.
Ini kan kita melihat di sini dengan referensi dari sini, ini kan. Ini kan sebagai sinyal referensinya. Kita coba dulu. Kita coba untuk simulate. Nah, ini grafiknya seperti ini. Kita perbesar coba apa isinya ini. Ya, oke, mungkin supaya lebih terlihat frekuensi minimalnya jangan 10 ya, saya buat 100. Saya buat 100 untuk minimalnya. Ya. Nah, jadi ini bagaimana efeknya kalau nilai ini ya, nilai X-nya itu kita ubah-ubah. Nilai X-nya itu kita ubah-ubah dari tadi itu ya, dari 1 hingga 10 nanofarad. Ini kita lihat kalau yang ini itu untuk yang 1 nano ini ya. X-nya 1 nano ini. Yang paling atas itu X-nya 1 nano ini ya. 1 nano. Contohnya ini untuk frekuensi 100 kilo. Nah, ini frekuensi 100 kilo. Ini untuk X-nya atau kapasitornya 1 nano. Nah, ini ternyata penguatannya adalah minus berapa ini? 16 dB. Kalau yang ini, yang bawahnya, itu untuk kapasitornya 2 nanofarad. Nah, jadi yang paling atas ini 1 nanofarad, kapasitornya. Yang ini untuk 2 nanofarad, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini berarti kapasitornya divariasi menjadi grafik seperti ini. Jadi kalau kapasitornya 1 nanofarad itu grafik tanggapan frekuensinya ini ya. Ya, frekuensi cut off-nya lebih mundur. Minus 3 dB itu sekitar di mana 3 dB itu? Minus 3 dB itu di sini kira-kira. Nah, ini cut off-nya. Itu kalau kapasitornya 1 nanofarad. Kalau 2 nanofarad, cut off-nya di sini. Ya, minus 3 dB-nya sini. Kalau itu kalau 2 nanofarad, kalau 3 nanofarad di sini. Nah, itu. Nah, jadi semakin semakin tinggi nilai kapasitansinya itu nanti akan semakin ke kiri ini ya, ke kiri untuk frekuensi cut off-nya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, ini kita kecilkan kembali. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ini untuk frekuensinya itu 1 nanofarad. Ini 2 nanofarad, 3 nanofarad, dan seterusnya sampai di sini 10 nanofarad. Jadi memang kapasitor itu kan menghilangkan frekuensi tinggi. Kapasitornya kecil, 1 nanofarad, frekuensi yang dihilangkan kecil. Semakin besar kapasitornya, ini 10 nanofarad, frekuensi tinggi yang dihilangkan semakin besar. Nah, dengan cara seperti itu ya kita bisa merancang filter sehingga nanti frekuensi cut off-nya itu mau di angka berapa, atau mungkin nanti kalau nanti membuat suatu filter itu bandwidth-nya mau sebesar apa gitu ya. Ya, mungkin akan terlihat kalau ini dijadikan bukan dB. Nah, ini jadi. Nah, ini jadi ini untuk frekuensi inti untuk kapasitor 1 nano, 2 nano, ya itu kan terlihat bahwa nanti kalau semakin besar kapasitornya, ya berarti nanti semakin banyak frekuensi tinggi yang dihilangkan. Karena kapasitor nanti meneruskan frekuensi tinggi, sehingga di sini kita bisa mempengaruhi karakter dari filter, tepatnya low pass filter ini. Nah, ini merupakan contoh simulasi yang nanti silakan nanti kalau mau digunakan berarti kita bisa membuat beberapa simulasi. Yang pertama itu simulasi untuk tegangannya ini ya. Tegangan dan arus kemarin sudah, kemudian filter, kemudian tanggapan frekuensi, kemudian di sini sweep analisis yang nanti akan dapat digunakan untuk melihat bagaimana kalau suatu nilai komponen itu kita variasi. Nah, ternyata efeknya itu seperti ini.
efeknya itu. Semakin tinggi kapasitornya, maka nanti akan semakin banyak frekuensi tinggi yang dihilangkan. Ini ya, ini kan yang ditindaskan semakin banyak ini. Semakin kecil kapasitornya, berarti ya semakin kecil frekuensi tinggi yang ditindas, karena emang kapasitor nanti akan meneruskan frekuensi tinggi ke ground, sehingga akan banyak hilang di situ. Nah, itu silakan nanti kalau mau digunakan ini ya, semoga nanti bisa membawa banyak manfaat ini ya.